Oke, customer, apalagi di zaman sosial media seperti sekarang, itu hobi banget pamer. Kemasan BTS Meal dengan harga selangit, bahkan harga kantong kertas atau paper bags-nya doang, itu dibanderol dengan harga 1,5 juta. Bayangin, paper bags-nya doang, gak ada produknya di sana. Gila, rame banget. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang pendapatku dan kita nanti akan belajar tentang hal yang lagi viral saat ini, yaitu salah satu brand menggunakan strategi untuk menjaring atau mendapatkan lebih banyak customer dengan bekerja sama dengan salah satu istilahnya public figure atau ibaratnya K-pop ya kayak gitulah. Namanya adalah BTS Meals, nama produknya. Itu antara McD dan BTS kerjasamanya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari sana selain kita melihat viral di berbagai macam media gitu kan? Banyak sekali orang yang beli gitu kan, banyak sekali orang yang mencari, bahkan di beberapa tempat sampai terjadi kerumunan dan mereka bahkan ada beberapa tokonya atau gerainya yang disegel kayak gitu karena mendatangkan kerumunan yang banyak dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Tapi apa sih yang bisa kita pelajari dari sana? Sebagai penjual, kita itu bisa loh meniru strategi yang diterapkan oleh McD dengan bekerja sama dengan BTS. By the way, ini aku bukan disponsori oleh McD, tapi ya semoga nanti disponsori. Tapi ini aku akan mencoba untuk belajar dari brand tersebut. Oke, kita akan mencoba belajar tidak hanya dari McD, dari KFC juga, dari misalnya Starbucks juga, dari brand-brand besar lah istilahnya. Bagaimana sih mereka bisa menjaring pasar atau menjaring market yang besar banget, padahal harga yang mereka jual itu mahal. Ini sesuai dengan pengalamanku dulu. Aku sebenarnya juga sudah mencoba beberapa kali strategi ini dan sangat berhasil. Contohnya, aku dulu jualan katakanlah casing handphone. Casing handphone ini aku jual dengan harga sekitar Rp150.000 dan banyak sekali yang beli. Tapi casing handphone yang ini dengan bahan yang sama, cuman beda gambar doang, aku jual dengan harga Rp50.000-Rp80.000. Yang beli itu sedikit banget. Oke. Kemudian saat aku jualan kaos yang ini waktu zamannya dulu itu laku gede banget, padahal itu harganya Rp200.000. Dibandingkan dengan kaos biasa seperti ini yang aku jual dengan harga di kisaran Rp100.000 sampai Rp120.000, itu sedikit yang beli. Padahal dua produk itu bahannya sama, dibuat di tempat yang sama, yang beda hanya tampilannya saja. Nah, apa sih yang membuat tampilan itu beda dan menarik banyak pelanggan? Apa sih yang membuat orang itu mau rela membeli bahkan dengan harga mahal, bahkan dengan antri? Kita akan bahas satu persatu alasannya. Yang pertama adalah value plus atau nilai lebih. Orang itu nggak membeli sesuatu itu berdasarkan fungsionalitas saja, berdasarkan apa yang mereka butuhkan saja, tapi mereka juga membeli nilai atau value. Contohnya kita bahas seperti yang lagi viral, yaitu BTS dan McD. Nah, apakah mereka itu datang berbondong-bondong itu membeli bahannya, membeli ayamnya, membeli minumannya? Enggak. Mereka membeli BTS-nya yang ada di sana, value-nya. Mereka nggak membeli, katakanlah gini deh, di sebelah McD katakanlah atau gerai itu pasti ada orang yang jualan produk yang sama gitu kan. Mungkin rasanya ya beda dikit lah dan harganya lebih murah, tapi mereka nggak laku. Justru mereka malah rela antri untuk membeli sesuatu yang menurut secara produk itu bisa didapatkan dimanapun. Oke? Tapi secara value itu hanya bisa didapatkan di situ. Jadi mereka itu bukan membeli produk, tapi membeli value. Makanya kalau misalnya kalian itu berpikir bahwa Mas, apa produk ini bakal laku ya? Mas, apa produk ini? Jangan fokus ke produknya, tapi fokus ke value apa yang akan kamu tambahkan. Misalnya kamu katakanlah jualan ayam goreng, banyak sekali orang yang jualan ayam goreng gitu loh. Tapi hanya beberapa brand atau beberapa orang yang sukses dengan memberikan value lebih ke arahnya. Misalnya kalau dari sisi produk kamu nggak bisa, maka ubah dari sisi packaging. Ya kan, seperti yang di viral sekarang itu kan yang dirubah cuman packagingnya doang gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian bisa merubah packagingnya semenarik mungkin, katakanlah dibuat bentuk macam-macam, bentuk yang aneh-aneh, dan itu sudah aku buktikan secara langsung gitu loh, ternyata memang value lebih itu justru lebih banyak dicari dibandingkan dengan produk itu sendiri. Produkmu boleh biasa saja, tapi kamu harus bisa memberikan value yang lebih.
temukan value itu. Kemudian yang kedua adalah special. Nah, orang yang akan membeli produkmu itu kamu harus bisa membuatnya merasa special. Seperti yang diterapkan McD dan BTS, mereka sangat spesial. Customer itu merasa sangat spesial untuk membeli produknya. Kenapa? Bukan karena produknya, tapi karena bungkusnya. Bahkan nih aku bacain kemasan BTS meal dengan harga selangit. Bahkan harga kantong kertas atau paper bags-nya doang itu dibanderol dengan harga 1,5 juta. Bayangin, paper bags-nya doang, gak ada produknya di sana. Jadi apakah mereka beli produknya? Enggak. Mereka beli itu tadi value-nya. Mereka beli sesuatu yang membuat mereka itu merasa spesial. Makanya mereka rela membuang uang dengan setinggi-tingginya karena mereka ingin mendapatkan speciality itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terbatas. Jadi nggak semua tempat menjual itu, value itu. Jadi nggak semua tempat bisa membeli itu. Hanya di tempat-tempat tertentu, ya kan? Katakanlah pada kasus itu adalah McD sama BTS, hanya di sana saja, makanya menimbulkan keramaian gitu kan. Apakah mereka bisa beli produknya dimanapun? Sebenarnya bisa gitu loh. Di KFC pun bisa, di warung pinggir jalan pun bisa. Bahkan mereka bisa mendapatkan produk yang lebih banyak dengan nilai yang sama. Katakanlah dengan uang 50.000, mereka ke warteg itu sudah bisa beli ayam selangit, katakanlah sebakul besar gitu loh. Tapi mereka nggak ke sana. Mereka justru bela-belain ke satu tempat. Karena apa? Karena terbatas di sana doang. Yang ada value-nya tadi, yang ada bungkusnya tadi, itu doang. Kalau misalnya kalian membuat sesuatu, jangan meniru orang lain. Kenapa? Karena kalau kalian meniru orang lain, maka orang atau customer itu bisa beli di dua tempat. Bisa di kalian, bisa di orang yang kalian tiru. Oke? Kalau kalian meniru orang lain, katakanlah kalian meniru ada orang jualan pisang goreng, katakanlah pisang goreng bentuk ini, kalian coba bikin pisang goreng bentuk ini. Nah, customer akan terbagi menjadi dua, ke kalian dan ke orang itu gitu loh. Jadi mereka nggak akan merasa itu terbatas gitu loh. Mereka bisa beli besok, mereka bisa beli di sana. Tapi kalau misalnya kalian sendiri yang bikin perbedaan, kalian sendiri yang bikin katakanlah pisang goreng bentuknya itu hewan, bentuk apa kayak gitu kan, yang unik-unik dan mungkin itu disukai oleh anak kecil, maka kalian akan mendapatkan banyak sekali customer di sana. Karena orang nggak bisa beli di tempat lain. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya kalian tiru-tiru, kalian nggak punya kreativitas sendiri, kalian nggak punya perbedaan sendiri, uniqueness tersendiri, maka customer punya pilihan untuk beli di tempat lain. Makanya kalian nggak laris, makanya kalian nggak laku. Kayak gitu, oke? Kemudian yang keempat yaitu pamer. Oke, customer, apalagi di zaman sosial media seperti sekarang, itu hobi banget pamer. Jadi orang kalau misalnya mendapatkan sesuatu apapun itu yang lagi viral, katakanlah, mereka itu biasanya langsung foto kemudian pamer. Nah, pamer ini ternyata bisa menjadi salah satu tools atau salah satu cara bagi kita untuk marketing secara gratis. Kalau misalnya kita membuat sesuatu yang unik dan mereka itu membelinya, satu, kita mendapatkan uang dari pembelian itu, kita mendapatkan revenue. Tapi kalau misalkan kita itu unik banget sampai mereka itu pamer ke temannya, maka kita akan mendapatkan satu lagi, yaitu promosi secara gratis. Oke, kita nggak menyuruh mereka untuk memfoto kan, kita nggak menyuruh mereka untuk, bahkan kita nggak membayar mereka untuk memfoto produk kita dan menampilkannya ke sosial medianya mereka. Kita nggak nyuruh, tapi hasrat customer untuk pamer itu membuat keuntungan bagi kita. Makanya kalau misalnya kalian itu punya uniqueness tersendiri, tidak hanya dari sisi produk, tapi dari sisi yang lainnya, bahkan bungkus sekalipun, uniqueness dari sisi bungkus, packaging sekalipun, bahkan tote bag sekalipun, kresek sekalipun, itu kalian bisa menggait customer dan membuat customer itu mempromosikan produk kalian secara gratis. Kemudian yang kelima adalah ikut-ikutan. Customer itu selalu ikut-ikutan. Kalau misalnya ada sesuatu yang viral, sesuatu yang lagi tren, sesuatu yang lagi rame, customer itu biasanya selalu ikut-ikutan, pengen nyoba, penasaran. Itu adalah sifat dari customer, terutama customer Indonesia ya. Aku nggak tahu kalau customer luar kayak gimana. Kayaknya enggak deh. Tapi kalau customer Indonesia itu pasti kayak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang lagi viral, sesuatu yang lagi rame, katakanlah, mereka tuh pengen ikut-ikutan. Jadi kalian bisa gunakan itu untuk membuat suatu kerumunan atau membuat suatu istilahnya keramaian, atau membuat suatu yang viral, sesuatu yang beda sendiri. Kayak gitu.
Jadi kalian bisa bikin sesuatu yang kayak tadi, misalnya dari sisi packagingnya, atau kalian bikin dari sisi promo. Misalnya kalian promo gede-gedean, katakanlah 99% diskon hanya untuk hari ini sampai jam segini, maka orang akan ramai membicarakan, orang akan ramai tertarik, karena banyak dari orang itu yang suka promo atau diskon. Kayak gitu, itu bisa menjadi salah satu uniqueness kalian. Nah, makanya uniqueness itu jangan dilihat dari sisi produknya saja. Produknya ini aku bikin apa ya? Enggak hanya dari sisi produknya saja. Bisa dari sisi tadi packagingnya, seperti yang dilakukan McDonald's sekarang. Packagingnya itu dirubah, meskipun yang dirubah adalah gambarnya atau tampilannya kayak gitu. Dan itu justru berhasil banget karena berhasil menarik, apalagi ada fan base-nya. Berhasil menarik kerumunan yang sangat banyak sekali. Berhasil menarik atensi yang sangat besar sekali. Kayak gitu, hanya merubah packagingnya doang. Oke. Kemudian yang kedua, kalian bisa melakukan perbedaan dari sisi strategi marketing. Contohnya kayak tadi promo, diskon, dan sebagainya. Kayak gitu. Kemudian kalian bisa ciptakan kerumunan dari mungkin referral. Referral ini contohnya kayak gini. Misalnya customer membeli satu, kalau misalnya ajak temennya nanti dapat diskon berapa persen. Customer ajak lagi temennya dapat diskon berapa persen, sehingga menimbulkan banyak sekali pembelian. Maka orang akan lebih penasaran dengan banyaknya orang yang beli di satu tempat. Itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk menarik customer. Oke, itu tadi teman-teman beberapa hal yang bisa kita lakukan, bisa kita copy, bisa kita tiru dari tren yang lagi viral saat ini, yaitu McDonald's sama BTS yang bahkan sampai membludak kayak gitu kan. Dan ini sudah aku buktikan sebelumnya, karena beberapa produkku bisa dibeli banyak orang bukan karena produknya, bukan karena bahannya, bukan karena siapa yang menjual, tapi karena value tadi. Value yang diinginkan oleh orang, bukan produknya, bukan fungsionalitas produknya. Mungkin orang tersebut nggak butuh produknya, mungkin orang tersebut nggak terlalu tertarik tentang produknya, tapi value lebihnya itu bisa membuat orang lebih tertarik lagi, lebih ingin lagi untuk membeli, ada hasrat untuk membeli value-nya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa menerapkan strategi ini di bisnis kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga belajar, biar mereka juga tahu, biar mereka nggak cuma jadi penonton yang ikut-ikutan tren, tapi mereka bisa meniru strategi yang dilakukan oleh brand-brand terkenal untuk mempromosikan produk dan menarik lebih banyak customer lagi. Jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu video-video menarik lagi tentang bisnis online. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.